Permata dengan NIM 21053016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, saya mau tanya nih, bagaimana kabar teman-teman semua? Apakah baik atau menyenangkan? Jikalau baik, apakah teman-teman semua sudah siap untuk menyimak materi tentang asumsi dan prinsip dasar akuntansi? Nah, pada pertemuan kali ini ada dua materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai asumsi dasar akuntansi dan yang kedua mengenai prinsip dasar akuntansi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai asumsi dasar akuntansi. Sebelumnya, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai asumsi? Oke, saya akan menjelaskan. Asumsi adalah dugaan, yang artinya dugaan, dan juga dapat diartikan anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Contohnya saja, yang sering kita ketemui pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kita berbicara dengan teman kita, bahwasanya kita berasumsi besok kita tidak masuk kelas pengantar akuntansi dikarenakan dosen yang lagi berkegiatan. Nah, hal tersebut masih perkiraan atau dugaan dari seorang teman kita tadi, karena belum ada pembuktian secara langsung yang diberikan seorang dosen apakah kita online apa tidak, masuk kelas apa tidak. Nah, jadi begitu juga dengan asumsi dasar akuntansi tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Hal ini adalah struktur tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Nah, di dalam asumsi dasar akuntansi ini terdapat dua bagian asumsi, yaitu asumsi dasar akrual yang pertamanya. Asumsi dasar akrual ini merupakan suatu transaksi atau kejadian yang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadinya dampak atas sumber daya suatu entitas, dan tidak berdasarkan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Nah, kewajiban dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Jadi, maksudnya kewajiban ini di dalam basis akrual ini ketika kewajiban yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai prinsip dasar akuntansi. Nah, sebelum itu aku mau bertanya, apakah teman-teman udah mengetahui apa itu prinsip? Sebelum memasuki materi pokok, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu prinsip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, selanjutnya mengenai prinsip akuntansi ini, saya akan menjelaskan. Prinsip akuntansi adalah asumsi atau aturan dan konsep yang ada pada akuntansi. Prinsip akuntansi menjadikan pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip dasar akuntansi yang tepatnya ada 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga ada prinsip mempertemukan, yang keempat ada prinsip konsistensi, dan yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Untuk itu, yuk sama-sama yuk kita simak penjelasan dari saya mengenai prinsip dasar akuntansi yang perlu teman-teman ketahui. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip biaya historis, yang artinya biaya yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan suatu barang. Artinya, prinsip ini menuliskan setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Pencatatan transaksi keuangan
di atas sebuah barang sudah didapatkan oleh perusahaan, maka pencatatan keuangannya harus berdasarkan atau sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga pada jasa yang diperoleh dari biaya tersebut. Nah, contohnya saja ketika kita akan membeli modem atau router internet. Teman-teman pada tahu kan bagaimana gambar dari atau bentukan dari modem atau router ini? Nah, jika teman-teman nggak tahu, akan saya cantumkan pada video tersebut. Nah, jadi biaya yang dicatatkan tidak hanya dari harga modem tersebut, tetapi juga jasa pemasangan, wifi, biaya teknis, sampai biaya transportasi juga perlu dihitung. Karena biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dimaksudkan kepada prinsip biaya historis. Nah, yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan dari hasil usaha akan dicatat dengan jumlah yang sebenar-benarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, di mana dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan tersebut adalah jumlah kas yang diperoleh atas transaksi-transaksi keuangan yang berlangsung. Dengan kata lain, bahwa pendapatan dapat diakui apabila produk barang atau jasa telah ditukar dengan kas. Dalam prinsip akuntansi ini, pengakuan pendapatan diketahui bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Prinsip pengakuan pendapatan ini membuat kita harus mengakui uang yang masuk tersebut sebagai penghasilan atau pendapatan. Misalnya saja, selama 1 bulan, teman-teman berhasil menjual sepatu sampai memperoleh 10 juta. Nah, uang tersebut harus diakui sebagai hasil dari pendapatan. Selanjutnya kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip mempertemukan. Ketika pendapatan dan beban dibandingkan dalam satu periode akuntansi, artinya prinsip ini mempertemukan antara jumlah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan ialah sama dengan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi, antara pendapatan dan beban itu bernilai sama. Prinsip mempertemukan ini wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. Setelah dibandingkan, teman-teman juga bisa mendapatkan hasil pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Jika pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan pengeluaran, maka disebut untung. Sebaliknya, jika malah kecil dibandingkan pengeluaran, maka disebut dengan rugi. Misalnya, sebuah perusahaan alat berat berhasil memperoleh pendapatan dari hasil menyewakan alat berat sebesar 600 juta. Maka biaya tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan dalam periode yang sama sebagai pendapatan, terlepas dari potongan biaya pengantaran, biaya karyawan, biaya operasional, dan biaya lainnya. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat disarankan pada setiap perusahaan atau lembaga untuk membuat laporan keuangan di setiap periode dengan menggunakan metode yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai konsistensi dari nilai laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Nah, misalnya sebuah perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung penyusutan aset, maka di tahun berikutnya perusahaan tersebut harus menggunakan metode yang sama untuk mengukur penyusutan aset tersebut, kecuali ada perubahan signifikan dalam situasi perusahaan. Yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Di dalam suatu perusahaan, dalam suatu laporan keuangan mestilah menyajikan informasi yang relevan. Dalam artian, angka-angka maupun hal-hal yang dituliskan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan yang kenyataannya, yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi ataupun yang dirahasiakan. Jika suatu hal harus ada ditambahkan dalam laporan keuangan, maka dapat dibuat berupa catatan kaki ataupun keterangan yang dimuat dalam laporan yang disajikan. Nah, maka sebuah laporan keuangan harus disajikan dengan sebenar-benarnya tanpa ditutup-tutupi atau dirahasiakan oleh pihak perusahaan. Misalnya saja, pada sebuah perusahaan berkomitmen membayar utang besar kepada pihak ketiga di masa depan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan